Yang kami hormati Bapak Sparta SE, ME AK, selaku Wakil Ketua 1, Bapak Gatot Sugiono SE, MBA, Wakil Ketua 2, Ibu Nuri Wulandari SE, MSC, Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budijana, MSc, Kepala Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Bapak Dr. Erik Wijaya, SE, ME, Kepala Prodi Manajemen. Ibu Dr. Wiwi Widawati, Kepala Prodi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia Banking School dengan tema Financial Gateway. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Hani Ramdayani Syariah 2019 untuk membacakan susunan acara pagi ini sebagai berikut. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, sambutan dari Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Acara keempat, kuliah umum. Acara kelima, penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator. Dan terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kuliah umum hari ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita semua terhadap tanah air. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat.
Hadirin yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar, hikmat, dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rifandra Syariah 2018. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, izinkan saya membacakan doa ini secara Islam dan agama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Pada pagi ini kami akan melaksanakan kuliah umum dengan tema Financial Gateway. Kuliah umum ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik, serta agar ilmu yang akan kami terima dapat bermanfaat dan meningkatkan keimanan kami semua. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjalankan syariat-Mu dengan baik, dengan mengkonsumsi segala sesuatu yang baik dan halal, serta berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada acara kuliah umum pagi ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Rifandra. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School kepada Bapak Dr. Sparta SE, MA, AK. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita laksanakan nantinya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Ekonomis Digital Banking Institute sebagai pembicara kuliah hari ini. Kemudian Bapak Moderator kuliah umum hari ini yaitu Bapak Dr. Bambang Budijana selaku Kaprodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Juga para pimpinan ABS Bapak Gatot Sugiono, Ibu Nuri Wulandari selaku Wakil 2 dan Wakil 3. Kemudian para Sekprodi MKPS, Ibu Puspita, kemudian Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi Akuntansi dan Manajemen. Kemudian Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School yang kami hormati, serta para hadirin yang saya hormati, khususnya adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kami Prodi Manajemen Akuntansi MKPS telah menyiapkan seri kuliah umum kelompok mata kuliah Digital Teknologi yang merupakan kelompok mata kuliah terbaru dalam kurikulum 2020 yang telah diterapkan pada tahun ini. Yang akan berlangsung sampai dengan bulan Desember 2020 kuliah seri ini, di mana kuliah umum seri digital 2020 lalu yang diawali dengan kuliah umum Big Data dan Data Science, kemudian tanggal 2 Oktober kuliah umum Design Thinking, kemudian tanggal 6 November kuliah umum Financial Technology, kemudian tanggal 23 Oktober kuliah umum Kewirausahaan Digital, dan tanggal 20 November Financial Technology, serta hari ini kuliah umum terkait dengan Financial Gateway.
Untuk kedepannya sampai Desember 2020 masih ada dokumen umum lagi yang terkait dengan financial teknologi, yaitu digital banking tanggal 18 Desember dan digital banking tanggal 4 Desember dan digital marketing tanggal 18 Desember. Saya harapkan adik-adik mahasiswa selalu mengikuti seri kuliah umum digital teknologi ini dalam semester ganjil ini, di samping kuliah-kuliah umum lainnya yang tentu juga sangat menarik. Para hadirin yang saya hormati, teknologi telah mengubah gaya hidup dan model bisnis dalam satu dekade terakhir ini. Transaksi jual beli melalui toko, ruko, atau mal dirasa sudah kurang praktis lagi. Bahkan kecenderungan saat ini, orang ke mal hanya untuk menghabiskan weekend atau sekedar cuci mata. Sementara untuk transaksi barang, mereka sudah mulai melirik layanan online. Jual beli online, commerce disukai karena kemudahan yang diberikan dalam membandingkan banyak produk dan pilihan produk yang sangat banyak. Bahkan beberapa produk yang dijual secara online sulit dijumpai di mall atau tempat belanja lainnya. Perubahan pola bisnis ini telah membuka peluang bagi banyak orang untuk menjalankan bisnis secara online. Bagaimana sistem pembayaran transaksi online tersebut? Teknologi yang ada saat ini menawarkan sistem pembayaran canggih dengan nama Payment Gateway. Anda tahu tentang PayPal? Lewat PayPal, Anda bisa bertransaksi tanpa perlu repot-repot pergi ke ATM, bank, menuliskan cek atau mengirimkan uang melalui wesel. Cukup dengan memiliki akun dan mengisi nominal uang yang terbaca secara virtual pada akun. Anda telah bisa bertransaksi. Metode yang diterapkan PayPal inilah yang dinamakan Payment Gateway. Menurut definisinya, Payment Gateway merupakan sistem transaksi online yang mengotorisasi proses pembayaran, baik yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung lainnya, seperti direct debit, seperti BCA ClickPay, Mandiri ClickPay, CIMB, Klik, dan ePay Berry, dan e-wallets, Tcash, DSL to Pay, banyak lain sebagainya. Para mahasiswa yang saya cintai, semoga kuliah umum yang sangat menarik ini akan dibawakan oleh Bapak Profesor Aldrin Herwani yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidang digital teknologi. Nantinya dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sebagai bekal dalam sistem pembayaran online yaitu Financial Gateway yang tentu sangat memudahkan dalam pembayaran online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, SEME, AK. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti dan simak bersama kuliah umum dengan tema Financial Gateway dengan pembicara Bapak Profesor Aldrin Herwani, PhD, dan moderator Bapak Dr. Bambang Budijana, MSc. Sebelumnya akan kami bacakan CV moderator. Nama Bapak Bambang Budijana. Pendidikan S1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. S2, Prodi Manajemen Sumber Daya dan Ekonomi Pertanian, Universitas Kasetsart, Bangkok, Thailand. S3, Bidang Ilmu Ekonomi Islami, Ekonomi and Finance, Universitas Trisakti. Pengalaman kerja, Administrasi Bantuan Luar Negeri, Departemen Pertanian, Aspek Kebijakan Publik, Bidang Sosial, Kemenristek. Ketua STIE Dr. Muhtar Talim, Jakarta. Sekretaris Program dan Tetap Pasca Sarjana atau Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School. Kepala Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah STIE Indonesia Banking School.
organisasi kemasyarakatan, anggota DPP Masyarakat Ekonomi Syariah, anggota IAEI Jakarta, anggota ISEI Jakarta, anggota peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Syariah Universitas Trisakti. Kepada Bapak Dr. Bambang Budijana MSc. Selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Hani Ramdayani yang telah membacakan CV saya sebagai moderator dalam kegiatan kuliah umum pagi ini. Insya Allah dengan topik Financial Payment Gateway di industri lembaga keuangan. Namun sebelum saya mulai acara ini, saya ingin menyampaikan apresiasi penghormatan kepada Bapak Wakil Ketua 1, Dr. Sparta yang mewakili Ibu Dr. Kusumaning Tuti Estiono selaku Ketua IBS, dan juga kepada para pimpinan struktural IBS, Bapak Wakil 2, Bapak Gatot Sugiono SE MBA, dan Wakil 3, Ibu Dr. Nuri Wulandari, Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi lingkup IBS, Bapak Erik Wijaya, Bapak Dr. Erik Wijaya, Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Wiwi Idawati, dan Ibu Ita Puspita ME sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Kepada rekan-rekan, Ibu dosen, perwakilan mahasiswa Indonesian Banking School, serta tamu yang hadir di dalam forum ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin yang terhormat, tujuan daripada kuliah umum ini tidak lain adalah dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang peminatan yang tercantum di dalam kurikulum program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Insya Allah dalam topik hari ini yang terkait dengan Financial Gateway, kemajuan teknologi ini membantu banyak orang dalam membuat hidup jadi lebih mudah. Salah satunya adalah otorisasi gerbang pembayaran. Payment Gateway sebenarnya merupakan sistem pembayaran yang memudahkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini belanja online lebih menjadi suatu gaya hidup. Saat ini juga banyak orang lebih memilih melakukan pembelian secara online daripada offline. Sebagaimana topik yang telah disebut tadi, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai topik Financial Payment Gateway di industri lembaga keuangan, terutama akibat adanya perubahan pengembangan teknologi digital terkait pandemi COVID-19. Hadirin yang terhormat, hari ini telah hadir pembicara yang akan terlibat dalam diskusi kuliah umum. Penyampaian materi ini akan memiliki alokasi waktu sekitar 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita perkenalkan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aldrin Herwani selaku Chief Economist Digital Banking Institute. Mohon bantuan di-share CV beliau. Profesor Aldrin Herwani PhD memiliki riwayat pendidikan adalah sebagai berikut. S1 bidang manajemen dari Universitas Riau, UNRI.
Magister Manajemen di bidang keuangan dari Universitas Pajajaran, PhD bidang administrasi bisnis keuangan dari International Islamic University Malaysia, IIUM. Saat ini beliau aktif mengajar sebagai Chief Economist di Digital Banking Institute, dan beliau juga banyak memiliki penghargaan di bidang industri keuangan nasional, dan juga beliau ini salah satu yang pernah menjadi nomini di dalam calon rektor di Universitas Pajajaran. Kita tidak lagi meragukan kapasitas beliau di dalam industri keuangan nasional, yang juga pernah mengelola sebagai anggota Komite Tata Kelola Integrasi Bank BJB, Dewan Komisaris PT Asuransi Bangun Askrida, dan juga masuk di dalam kelompok kerja bidang ekonomi kreatif, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia. Banyak sekali pengalaman beliau, dan mudah-mudahan pada hari ini apa yang telah diluangkan waktunya untuk hadir dalam forum yang terhormat ini, mudah-mudahan akan menjadi pahala yang mengalir. Untuk itu, untuk singkatnya, saya akan, marilah kita sambut Bapak Profesor Dr. Aldrin Herwani untuk berkenan menyampaikan pemaparannya. Alokasi 60 menit, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang Budianya. Mas Bambang saya manggil. Saya sudah lama kenal kok sama Mas Bambang. Alhamdulillah. Ya, sejak saya ngajar di Unpad, dan putrinya Pak Bambang termasuk andalan yang paling pinter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang saya bimbing. Mudah-mudahan barokahnya banyak sampai ke anaknya jadi pinter banget ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian yang saya hormati, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sutiono sebagai ketua, kemudian Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 2 Bapak Gatot Sugiono, Wakil Ketua 3 Ibu Dr. Nuri Wulandari, yang terhormat juga Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Pak Bambang, Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Erik Wijaya, Ketua Program Studi Ibu Akuntansi Ibu Wiwi Widiati, serta Sekprodi ketiga Program Studi, dan seluruh sivitas akademik dari IBS yang saya hormati dan saya sayangi, untuk anak-anak saya yang berkuliah di IBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya apresiasi ketika saya tadi ada tayangan di depannya, tayangan tentang IBS yang dalam hitungan waktu untuk sekelas universitas itu termasuk baru, tapi ketika saya melihat programnya, saya agak terkejut dan agak surprise ya. Ini ternyata universitasnya bagus sekali ya. Artinya sudah ada tempat praktek, sudah ada kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan, terutama Bank Indonesia. Dan satu yang paling penting, sudah melakukan course atau pelatihan untuk sertifikasi. Kebetulan saya sebagai anggota Majelis Akreditasi Lamemba ya, lembaga akreditasi yang terbaru dibentuk oleh pemerintah. Dan saya lihat itu poin-poin penting itu ada di IBS. Mudah-mudahan ketika akreditasi nanti bisa langsung dapat A ya, jangan ke B lagi, langsung A, biar lebih bagus ya. Mudah-mudahan itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, boleh di share screen teman-teman.
kita dalam hari ini berbicara dalam konteks financial gateway atau gerbang pembayaran atau gerbang keuangan. Nah, oke, next slide. Saya perkenalkan, saya Aldrin Herwani, kebetulan sebagai Chief Economist untuk Digital Banking Institute atau DBI. DBI ini sudah melakukan banyak training terkait dengan digitalisasi perbankan. Beberapa perbankan sudah kita coba masuk ya, dan sepintas memang terlihat bahwa untuk pada saat kita melakukan assessment bankers itu memang belum optimal. Artinya nilai range-nya itu belum mencapai angka 80 atau 90%. Itu masih berkisar di angka 60-70%. Tapi itu sudah menjadi modal sebenarnya untuk perbankan di kita ya. Dan selain sebagai Chief Economist, saya juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Selain itu saya di organisasi, saya sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jawa Barat. Itu sepintas sekilas saya. Ya. Baik, next slide. Kita masuk ke topik. Nah, sebelum masuk ke financial gateway, kan kita pengen tahu kenapa sih ada financial gateway yang berubah total sejak industri 4.0 ya. Historisnya adalah pada saat itu kita tuh sudah masuk ke dalam tahap revolusi industri. Historis revolusi industri bisa ditampilkan di slide saya. Next slide. Oke. Nah, dari industri nanti kita bergerak. Kenapa akhirnya lembaga keuangan dan perbankan yang sebagai supporting membantu industri ini, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus melayani industri sehingga mendukung industri 4.0 ya. Nah, ceritanya dulu dari revolusi industri di abad ke-18, akhir abad ke-18 sekitar tahun 1765 ya. Nah, itu ditemukan mesin uap ya, mesin uap atau tenaga uap yang menjalankan operasional pabrik ya, sehingga yang tadinya kebayang kita di sebelum 1765 itu masyarakat ya yang ada di dunia ini belum ada tenaga uap, belum ada listrik, belum ada lain, mereka pakai api biasa ya untuk melakukan produksi, terutama untuk pabrik dan termasuk pertanian. Nah, ketika ditemukan tenaga uap oleh James Watt, itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk produksi pabrik dan pertanian atau agriculture. Nah, di situ sudah dimulai transisi dari manual menjadi mekanik. Manual kebayang kita ya, zaman dulu, zaman batu ya, itu ya manual abis ya. Ngerjain sesuatu untuk membentuk satu produk aja mungkin berhari-hari, bahkan berminggu dan berbulan-bulan ya. Nah, di tahun 1870 atau awal abad ke-20 ya, setelah tadi ditemukan uap, sekarang ditemukan lagi energi dari listrik ya, sebagai energi untuk penggerak mesin. Meskipun gas dan air ikut menyumbang dalam kontribusi pemanfaatan energi, sehingga produksinya menjadi berlipat-lipat lagi ketimbang di awal revolusi industri pertama. Ya. Terjadi peningkatan yang signifikan dan mulai orang pada saat itu membangun jalan yang tadinya nggak ada jalan antar provinsi, antar kota. Mungkin ada jalan, tapi jalan yang ya bisa dibayangkan lah, jalan yang masih sangat-sangat awal ya. Belum ditemukannya aspal dan lain-lain ya. Nah, berubah lagi menjadi revolusi industri ketiga di tahun 1969 atau bisa disebut dengan awal abad ke-20 akhir. Nah, di situ dimulai. Kebetulan saya lahir tahun 1969, berarti saya masuk nih mazhabnya revolusi industri ketiga, baru lahir. Ditemukanlah komputer. Kebayang belum ada komputer dulu orang ngerjain kerjaan itu pakai mesin